Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari saudara kita yang intinya adalah bagaimana cara merakit kabel outputan stator ke terminal yang benar. Ya, ini mungkin beberapa orang sudah tahu caranya. Ada juga yang mungkin belum tahu, atau mungkin nanti menemui suatu kasus yang bisa saja terjadi, tapi kalau di tempat Syauqi jarang ya. Nah, nanti akan dibahas. Jadi ini kasusnya ada yang bongkar generator, output statornya itu sudah dibongkar dari terminal. Tapi ketika tapi mau dibutuhkan generatornya ini harusnya kan diinstal. Tapi karena orangnya yang bongkar kemarin itu nggak hadir atau mungkin berhalangan ya, maka ada pertanyaan, ini gimana cara ngerakitnya gitu ya. Ya ini kan kalau nggak tahu asal pasang malah bisa berabe gitu ya. Nah, jadi sebelum kita ke materi, bahaya ya di sini karena kita mau otak-atik listrik. Ini nanti ada petunjuk pelaksanaan ketika bertegangan, tidak hanya ketika diam atau tanpa tegangan ya. Makanya itu ada electrical equipment, diharapkan untuk personel yang mengatasi ini atau PIC-nya itu authorized only, yang punya kompetensi. Oke, mungkin akan ditemui dua tipe. Yang pertama di sini ada untuk standar IEC, penomorannya adalah 1, 2, 3 sampai 12. Kemudian yang ini tipenya NEMA, bukan tipe ya, tapi standar NEMA U1, U2, U5, U6 dan seterusnya sampai W5, W6. Bisa jadi IEC, bisa jadi NEMA yang ditemukan nanti di lapangan. Nah, di sini angka itu tidak hanya hiasan tapi memang identitas, yang mana perakitannya, instalasinya itu harus sesuai dengan gambar. Kalau tidak, itu bisa gawat. Nah, ini adalah perakitannya untuk standar di Indonesia yang menggunakan 220 380 VAC. Biasanya ya, ini biasanya ya, itu adalah series star. Mungkin ada nanti yang desain lain ya, tapi umumnya kalau untuk terutama untuk Stamford generator set itu biasanya series star untuk 220 380 VAC. Rangkaiannya adalah seperti ini. Jadi untuk 1 2 3 sampai 12 tadi ya, itu rangkaiannya seperti ini. Untuk U1 dan seterusnya itu juga mengikuti ya. Jadi di sini kalau kita terjemahkan, untuk 1 4 7 10 itu sebenarnya adalah seperti ini. Sebentar. Nah, ini saja. Jadi penomoran tadi ada 1, 2, 3 sampai 12 tadi adalah untuk nomor kaki dari kumparan. Jadi misalkan ini ada kumparan 1, kakinya ada 1 4, kumparan 2 7 10 dan seterusnya. Bukan 1 2 3 4 ya, tapi 1 4 7 10 25 dan seterusnya. Karena tadi gambar rakitannya seperti itu. Nah, ini ada pada stator. Berarti di stator ini ada 6 kumparan. Jawabannya adalah iya untuk yang tipe ini ya. Mungkin nanti ada yang tipe 3 kumparan, tapi yang ini adalah untuk tipe 6 kumparan. Jadi ada 6 kumparan. Terus kemudian kalau dilihat di sini kumparannya yang mana saja. Ini merah ada 1 2 3 4. Nah, ini 4 ini adalah 2 pasang. 1 2 yang merah. Yang biru 1 2. Yang hijau 1 2. Nah, di situ 2 kali 3 sama dengan 6, berarti 6 kumparan. Kenapa kok 6 kumparan? Karena di sini rotornya adalah 4 kutub. Biasanya memang pembuatannya seperti ini. Oke, untuk winding pitch nanti ada materinya di deskripsi. Kemudian kalau standar yang lain, yang tadi yang NEMA bagaimana? Sebenarnya sama saja, tapi ini lebih apa ya? Lebih enggak bingung, tapi umumnya di Indonesia malah yang IEC, U1, U2, U5, U6, V1, V2 dan seterusnya. Susunannya di sini
Ya sebenarnya sama aja, cuma penomorannya saja yang berbeda. Nah, kalau tipikal untuk IEC dan NEMA sudah diketahui, ada labelnya, maka itu lebih mudah. Tinggal kita rakit saja. Contoh ini untuk standar yang IEC, ini ada terminal. Oke. Kemudian kita hubungkan saja langsung 12, 10 sama 11. Dihubungkan jadi satu. Ini ada plat yang di sini ada konduktor ke terminal sebelahnya, maka di sini jadi netral. Kemudian yang di sini kita hubungkan 47, 58, 9 dan 6. Nah, 96, 85, 74 dihubungkan sendiri-sendiri seperti ini. Dan kemudian ujungnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini terhubung ke kabel output RST, dan ini adalah untuk netralnya. Mudah, udah selesai kalau misalkan diketahui labelnya. Tapi bagaimana jika label pada leads atau kabelnya itu hilang? Ini yang agak repot. Mungkin ini agak panjang ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau yang seperti ini terjadi, maka yang pertama kita menentukan pasangan leadnya pakai ohmmeter, dan pastikan ada penanda untuk kabelnya, entah itu pakai solasi, kabel tis, tali rafia atau apalah itu. 2. Menentukan pasangan kumparan satu fasa menggunakan voltmeter, yang mana di situ diharuskan untuk running prime mover atau generatornya diputar, dan juga harus ada sumber eksitasi mandiri. Kemudian kalau udah ketemu pasangannya, maka nanti akan memasang lead pada terminal dan menentukan urutan fasanya pakai phase sequence. Untuk yang pertama, ini kalau seperti ini berarti ini masih terbuka semua, belum terhubung. Ini kumparan yang mana kita nggak tahu. Ibaratnya kalau kita gambarkan seperti ini, dia belum ada identitas. Caranya mengetahui bagaimana? Nah, gini. Jadi hanya ada 2 kabel yang terhubung. Kalau di sini tidak dihubungkan ya, hanya ada 2 kabel yang terhubung. Misalkan nih, yang pertama, kabel ini dan ini dia terhubung karena memang kumparan pertama, anggap saja seperti itu. Kalau ini sudah ketemu, dipisah ya. Kalau saya sih lebih cenderung pakai terminal. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya diikat saja. Oh, ini berarti satu pasang. Kalau saya terminal seperti ini. Kenapa pakai terminal? Karena nanti ada proses untuk selanjutnya. Jadi ini dihubungkan ke terminal, jangan dikonsletkan. Udah ketemu satu, kemudian dicari lagi. Misalkan ketemu ini dengan ini. Oh, ini berarti kumparan berikutnya. Seterusnya ketemu 2 lagi. Seterusnya ketemu 2 lagi. Ini ketemu 2 lagi. Yang ini ketemu juga. Nah, sembari menentukan kumparan mana pasangannya itu, ya, ini coba dicek juga untuk nilai resistansinya itu relatif sama atau tidak. Itu harusnya sih nggak beda jauh kalau normal. Nah, selanjutnya kalau udah ketemu satu persatu pasangannya, apa yang dilakukan? Pengukuran bertegangan. 2 kumparan itu dihubungkan seri. Untuk apa? Mengetahui mana kumparan yang satu fasa. Maksudnya bagaimana? Jadi ini 14710 itu 2 kumparan yang fasanya sama. Besarnya tegangan antara kumparan atas dan bawah ini adalah sama. Sudut fasanya juga sama. Kalau di seri nanti adalah kali 2. Begitu. Ini juga sama. Yang 25 dan 810 itu juga satu fasa. Sudutnya anggap saja 120. Yang ini satu fasa juga, sudutnya juga negatif 120 atau 240 lah. Seperti itu. Maka ini dicari. Tadi kan sudah dikasih tanda A, B, C, D, E, F. Ini A ini jodohnya dengan mana? Dengan C kah? Dengan E kah? Nah, ini dicek. Tapi kalau pengecekannya tadi pakai ohmmeter, yang ini pakai voltmeter. Ini dihubungkan. Misalkan ini saya cek dulu A sama B. Saya hubungkan bagian bawah sini, diukur AB itu berapa. Atau dihubungkan bagian sini, diukur A dan B, ini berapa volt. Loh,
bukannya sama saja? Enggak, nanti ada bedanya. Kita akan bahas nanti. Untuk di C juga sama, di bawah atas, D bawah atas, E bawah atas, F bawah dan atas. Sebenarnya nggak perlu diukur semuanya. Kalau memang sudah ketemu satu jodohnya tadi, ya udah langsung diikat. Nggak perlu diukur dengan yang lain. Nah, sebelum melakukan rangkaian dan kita ukur, ini sebenarnya ada prosedur. Yang pertama itu beri tegangan DC pada gulungan exciter stator. Bisa baterai, bisa power supply DC. Kalau bisa sih ya 12 volt ya. Jangan terlalu besar, nanti tegangannya terlalu besar panas nanti. Kemudian diputar generatornya, bisa pakai motor atau engine. Dan lebih baik RPM-nya nominal dan stabil ya, jangan dinaik turunkan. Pas pengukuran pertama nanti dinaikkan, pengukuran kedua diturunkan, nanti bisa bingung. Seperti itu. Sebelum dirangkai, ukur tegangan di tiap kumparan. Jadi ketika di running, misalkan di titik A dan A tadi diukur berapa, B, C, D, F, yaitu diukur apakah sama semuanya. Harusnya kalau normal itu sama. Kemudian rangkai leads kumparan atau kabel kumparan tadi, kemudian ukur pakai voltmeter. Jadi ada dua kumparan yang dihubungkan secara seri, itu ada 4 kemungkinan. Yang pertama nanti ketemu 220 volt. Berarti di sini dia seperti baterai yang di seri, plus minus plus minus. 110 tambah 110 berarti 220 volt karena satu fasa. Tinggal nambahin. Tapi ada kemungkinan 2, ini fasanya sama, tapi karena kebalik, plus minus minus plus, maka nanti akan saling tolak menolak dan hasilnya adalah 0 volt. Yang ketiga 190 volt kalau fasa yang satu ketemu dengan fasa yang kedua atau ketiga, karena ada beda sudut 120. Berarti akar 3 kali 110 volt berarti 190 volt. Nah, kemungkinan yang keempat adalah bertemu dengan kumparan yang beda fasa, namun urutannya kalau yang tadi plus minus minus plus, ini plus minus plus minus seri. Nah, ini malah nilainya sama-sama 110 di sini. Itu. Nah, kalau misalkan di awal udah ketemu langsung ini, wah ini jodohnya nih, ya sudah diikat, nggak perlu diukur pakai yang lain. Tinggal ngukur kumparan yang lain dengan yang mana gitu. Nah, kalau sudah ada pasangan 1, 2, dan 3, hampir selesai. Kita rakit. Pasangan kumparan telah dipertemukan, namun masih belum tahu mana lead yang harus diberi tanda. Yang tadi positif negatifnya tadi untuk tanda ya, bukan polaritas positif atau negatifnya ya. Ini AC kok. Ini untuk tanda saja, nanti diprotes AC kok positif negatif. Yaitu standar internasional ada yang pakai itu untuk tanda ya. Nah, di sini biar jadi 3 fasa 380. Pertama sama seperti tadi, berarti 2 kumparan, 2 kelompok kumparan di seri. Kalau misalkan ketemu 220, oh berarti gambarannya dia ketemunya seperti ini. Setengah, bukan setengah ya, tapi membentuk delta. Biarpun kurang lengkap ya. Makanya nanti tegangan di sini udah 220, di seri kok tetap, oh berarti ini kebalik. Harus ada yang dibalik, ini digeser di bawah seperti ini. Maka nanti akan ketemu 380. Kumparan terakhir bisa jadi, nah ini ketemu gini. Maka nanti antara bawah sini 220, antara sini juga 220. Oh berarti ini kebalik. Ini harus digeser. Yang ini dilepas, yang ini dihubungkan ke sini seperti berikut ini. Maka nanti akan 380, 380 dan 380. Seperti itu, sudah jadi. Kalau saya simulasikan pakai multisim seperti itu. Nah, berikutnya kita tentukan untuk fase sequence atau urutan fasanya itu RST-nya yang mana, pakai fast sequence tester. Entah itu yang modelnya seperti ini, atau yang ini.
Nah, untuk tutorialnya belum diberitahu di sini. Mungkin nanti di video selanjutnya. Nah, terima kasih teman-teman telah belajar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan oh iya, sebelum ditutup tadi, nah hubungan seperti ini ya. Itu kemarin Sauki nyoba. Kalau misalkan ini dibalik, biru ada di sini, biru ada di sini, biru ada di sini, hasilnya adalah sama-sama 380 untuk puncaknya ini. Nah, bedanya dengan yang ini apa? Sauki juga belum tahu bagaimana cara untuk menentukan fase atau netralnya. Belum pernah praktek. Untuk teman-teman yang sudah pernah praktek, ada pengalaman, boleh share di kolom komentar. Terima kasih telah belajar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.